Oke, shalom kawan-kawan. Malam hari ini kami Gracia Polo kembali lagi membuat dengan live dadakan karena ada satu topik yang ingin saya bahas. Karena Insinyur Sutaji, Wali Kota Malang, menetapkan Malang sebagai kota yang halal city, sehingga aturan-aturan pola makan di Kota Malang harus disesuaikan dengan halal menurut apa yang dianggap Insinyur Sutaji itu halal. Jadi makanan yang biasanya ada warung-warung yang menyediakan RW tidak boleh lagi. Karena apa? Karena Malang sudah ditetapkan oleh wali kota sebagai halal city. Ini akan menjadi topik yang saya bahas malam hari ini. Pertanyaan, halalnya menurut siapa? Karena masing-masing keyakinan dan kepercayaan punya aturan dan menilai mana yang halal menurut keyakinan mereka. Bahkan apa yang ditetapkan oleh Insinyur Sutaji, Wali Kota Malang, itu masih belum sesuai. Bahkan di dalam paradigma Islam sendiri, aturannya Insinyur Sutaji itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan fikih hukum Islam mengenai makanan halal. Jadi ada kayak kesewenang-wenangan memaksa siapapun untuk mengikuti aturan pola makannya Insinyur Sutaji, Wali Kota Malang. Ini pemaksaan. Ini yang saya tolak. Tidak bisa kita memaksa orang untuk mengikuti pola makan yang saya anggap halal menurut keyakinan saya. Setiap orang punya hak untuk makan apa yang dia mau makan. Tidak bisa dipaksa seperti itu. Karena saya ingatkan ya Pak Sutaji, Malang itu kota Bhinneka Tunggal Ika. Banyak komunitas kejawen, Hindu, Kristen, Buddha, dan sebagainya. Apapun keyakinan dan kepercayaan warga Malang, biarkan mereka makan menurut apa yang mereka inginkan. Anda sebagai orang Muslim, Wali Kota Malang, tidak punya hak mengatur apa yang kami makan. Anda mau makan ya silakan, Anda tidak mau ya sudah, jangan usah, nggak ada masalah buat kami. Jadi mengatakan ini boleh dimakan, ini tidak boleh, ini karena ini adalah halal city, kota yang halal, itu tidak boleh kamu lakukan. Karena Anda menjadi wali kota, bukan menjadi orang yang menentukan apa yang boleh kami makan, apa yang tidak. Silakan Anda makan apa yang kamu mau makan menurut keyakinan Anda. Jadi saya lihat itu ada kayak semacam pemaksaan pola makan Islami dalam tanda kutip. Pola makan Islami menurut Islamnya Insinyur Sutaji dipaksakan ke seluruh warga Kota Malang supaya mengikuti pola makan Islaminya Insinyur Sutaji. Yang saya tahu bahwa apa yang diatur oleh Pak Sutaji itu bukan pola makan yang Islami. Ingat ya, bagi kami non-Muslim, kami tidak perlu, kami berhak menolak makanan-makanan halal menurut fikih aturan Islam. Bahkan di antara makanan-makanan yang kategorinya halal menurut syariat Islam, menurut hadis, menurut sunnah, itu jijik di mata kami. Jijik masuk mulut kami itu jijik. Tidak ada keharusan kami orang Kristen, orang kejawen, orang Hindu, orang Buddha harus makan yang halal menurut Islam. Terus terang, beberapa makanan kategori halal menurut ajaran Islam itu bagi kami itu sangat jijik. Yuk, apa yang ditetapkan oleh Wali Kota Malang Pak Sutaji ini jadi polemik. Bahkan habaib mengkoreksi, tidak boleh seorang wali kota memberikan aturan mengatur bahwa seluruh warga
masyarakat di kota yang dia pimpin mengikuti pola makan yang dia inginkan. Ini nggak boleh. Ini menjadi polemik di Kota Malang. Bahkan kelompok-kelompok nasionalis, termasuk ada Islam, Kristen, Hindu semua, membicarakan masalah ini. Arogan banget. Arogan banget seorang wali kota mengatur dan memaksa siapapun harus mengikuti pola makan yang wali kota inginkan. Arogan banget. Ini ya, saya contohkan bahwa ada banyak kategori makanan halal menurut Islam yang terus terang bagi saya orang Kristen belum tentu mau memakannya. Tapi ini halal menurut Islam. Ini boleh kalian makan. Tapi maaf, jangan paksa kami untuk memakan makanan yang halal menurut Islam. Biarkan kami, orang Kejawen, kami orang Hindu, kami orang Buddha, kami orang Kristen, memakan apa yang kami pandang baik untuk kami makan. Kalian tidak usah ikut campur, kamu bukan sekeyakinan dengan saya kok. Halal buat kalian, bisa jadi itu menjijikkan di mata kami. Ingat ya, yang halal dalam Islam, itu bisa jadi menjijikkan di mulut kami. Itu bukan, jadi makanan halal Islam itu baik untuk kalian sendiri. Tidak bisa kalian paksakan untuk kami. Ya kita lihat, makanan-makanan yang halal, menurut syariat Islam, halal dan boleh dimakan menurut sunnah, menurut hadis, tapi itu jijik di mulut kami. Contoh bangkai paus. Banyak hadis mengatakan bahwa bangkai paus yang mengapung di lautan, terdampar di pantai, itu halal dimakan oleh orang muslim. Ini makanan halal secara syariat Islam. Tapi maaf, kalau kalian mau makan makanan halal semacam ini, silakan makan. Tapi jangan paksa kami untuk memakan makanan bangkai paus yang halal menurut Islam. Ya, silakan Islam makan sebanyak-banyaknya, silakan. Karena memang ada hadisnya. Tapi jangan paksa yang lain makan makanan yang halal menurut Islam. Bangkai paus. Contoh ini saya ambil dari aplikasi. Para pemirsa bisa download aplikasi Hadis Sahih Sunan Ibnu Majah. Tolong Anda cari kitab buruan. Di sana ada tentang paus dan belalang. Ini bunyi hadisnya. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan untuk kita 2 jenis bangkai. Muhammad menghalalkan 2 jenis bangkai. Bangkainya ikan paus dan belalang. Ini saya bikin PPT ini cepat-cepatan. Apa yang ditulis di dalam aplikasi yang Anda lihat di layar kaca ini sama dengan yang di dalam buku. Jadi kalau mau belajar tentang Islam, yes, downloadlah hadis-hadis yang saya tunjukkan yang saya presentasikan malam hari ini. Jadi bagi orang Muslim, paus yang mati jadi bangkai mengambang, entah terdampar atau di pinggir pantai, di tengah laut, ini boleh dimakan. Ya silakan kalau kalian makan. Kalian suka silakan. Ini ada bangkai-bangkai yang terdampar, yang dalam kategori Islam ini halal dimakan, ya silakan. Silakan. Kami tidak punya hak mengatur apa yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan oleh orang Muslim. Silakan Anda memakan bangkai-bangkai ini, silakan. Kami orang Kristen tidak memaksakan keyakinan kami dan pola makan kami. Di dalam aturan Muslim, di dalam hadis, di bab tentang makanan atau buruan, umat Muslim boleh makan biawak. Biawak itu kadal yang besar. Ini dari aplikasi Sunan Ibnu Majah. Dari Sabit bin Yazid Al-Ansari, kami pernah berpergian bersama Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang menangkap seekor biawak. Lalu mereka memanggangnya dengan api, lalu memakannya. Aku juga mendapatkan seekor biawak dan memanggangnya dengan api. Kemudian aku membawakannya kepada Nabi SAW. Lalu dia mengambil selembar pelepah kurma, lantas mulai menghitung jemari tangannya dengan pelepah kurma tersebut dan bersabda, sesungguhnya satu kelompok dari Bani Israel telah diubah bentuknya menjadi binatang melata di bumi. Dan aku tidak tahu, mungkin saja binatang ini adalah ini. Aku berkata, orang-orang telah memanggangi dengan api dan memakannya,
Namun Muhammad tidak memakannya dan tidak pula melarangnya. Muhammad tidak makan biawak, tapi tidak melarangnya. Silakan kamu makan. Jadi di dalam aturan Islam, umat Muslim boleh makan biawak. Ini halal, makanan halal di dalam sunnah, di dalam hadis. Ini halal. Halal kencing unta ini sudah umum. Ini makanan yang kategorinya halal itu boleh mengkonsumsi lemak atau minyak yang kemasukan tikus dan tikusnya itu kejebur di sana sampai mati. Itu minyaknya masih boleh dikonsumsi. Ini halal dalam aturan Islam yang rahmatan lil alamin ini masih boleh dimakan. Contoh ya. Ini saya ambil dari hadis Sunan Abu Dawud dari Maimunah. Dia berkata, ada seekor tikus terjebur ke dalam lemak. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, buanglah sekitarnya yang terkena tikus, lalu makanlah sisa lemak tersebut. Jadi, ya tikusnya dibuang dan sekitar lemaknya diambil. Selebihnya silahkan diolah, dikonsumsi. Ini halal. Kalau Pak Sutaji ingin melaksanakan syariat Islam, melaksanakan sunnah, jenengan mau makan minyak yang kecebur, kemasukan tikus, tikusnya dibuang, sisanya kemudian boleh dimakan. Kami orang Kristen mengizinkan dengan ikhlas pola makan yang Pak Sutaji inginkan. Kami tidak akan pernah memaksa. Silakan Pak. Jadi kalau ada tikus masuk, ya tikusnya dan minyaknya di sekitarnya tikus itu dibuang, minyak sisanya silakan diolah. Di dalam Sahih Bukhari lebih detail lagi. Di dalam Sahih Bukhari lebih detail. Tikusnya masuk ke dalam baik cairan minyak maupun minyak samin yang beku. Mau masuk ke dalam lemak atau ke dalam minyak yang cair, sampai tikusnya mati pun, tikusnya dibuang dan sekeliling tikusnya diambil, sisanya baik lemak maupun minyak samin yang cair boleh dikonsumsi. Kalau di Sahih Bukhari lebih detail dari kutipan tadi, coba Anda lihat. Kita semua lihat, ayo. Ini sah. Ini sahih. Inilah pola makan islaminya Islam. Pola makan Islam yang sangat-sangat islami yang sesuai dengan syariat Islam syar'i. Islam rahmatan lil alamin. Coba Anda lihat. Apabila tikus jatuh ke dalam samin yang beku maupun yang cair. Jadi tikus kecemplung ke dalam lemak samin ataupun minyak samin yang cair. Ini sunahnya. Ini hadisnya. Ini Bukhari ya. Dari Maimunah, aku pernah ada seekor tikus jatuh ke dalam samin lalu mati. Tikus masuk ke dalam minyak samin, kemudian mati di situ. Nah, kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi. Nabi, ada tikus masuk dan mati di dalam minyak. Kemudian Muhammad berkata, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekeliling tikus yang mati itu. Kemudian sisa minyaknya silakan dimanfaatkan. Jadi kalau Pak Sutaji menginginkan Malang Halal City melaksanakan halal, silakan, tapi tolong dipakai untuk pribadi ya Pak Sutaji. Silakan Anda goreng telur ceplok dengan minyak bekas kecemplung tikus. Karena di dalam hadis, ini halal untuk kalian makan, orang muslim. Tapi please, jangan paksa yang non-muslim untuk makan seperti ini. Silakan Anda melaksanakan hadis-hadis makanan-makanan halal menurut aturan Islam. Jangan paksakan ke kami. Silakan. Saya menghormati keyakinan Anda sebagai agama Islam. Yuk kita lihat lagi. Yang seperti ini halal. Dari Ibnu Syihab Al-Zuhri. Perihal binatang yang mati dalam minyak dan samin. Baik yang beku maupun yang tidak beku. Baik yang beku, lemak maupun cair. Baik berupa tikus maupun binatang-binatang lainnya. Dia berkata, telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah memerintahkan agar tikus yang mati di dalam samin dan juga samin yang ada di sekeliling tikus supaya dibuang. Selebihnya minyak itu boleh dikonsumsi, dimanfaatkan.
untuk memasak masakan yang lain. Ini halal menurut Islam. Tapi please terapkan untuk diri Anda sendiri ya Pak ya. Ini halal untuk Islam. Ini halal. Yuk. Jadi ada suatu saya dapatkan di internet, ini nggak tahu siapa yang foto, apakah ini benar apa hoax saya tidak tahu. Dia memfoto bahwa di dalam kemasan minyak ada tikus di sini. Dia mau kasihan dengan tikusnya. Menurut cerita yang sepanjang, sejauh yang saya lihat, saya tidak tahu ini benar apa tidak. Tapi sejauh yang saya lihat dari gambar-gambar di internet, andai kata yang seperti ini toh terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, Pak Sutaji boleh menggoreng, memanfaatkan minyak ini setelah tikusnya dibuang, dan minyak sekeliling tikusnya dicedok. Selebihnya boleh dipakai untuk dadar telur, bikin oseng-oseng atau apa terserah. Ini halal. Mamah tahu sendiri, ini halal. Kan gitu kan iklannya. Mama tahu sendiri, ini halal. Memang halal, hadisnya halal kok. Saya nggak nambah-nambahin. Yang halal menurut Islam lainnya adalah, ini sudah banyak ini, semua hadis rata-rata hadis-hadis sahih mengkategorikan ini halal. Halal dimakan, halal dikonsumsi. Jadi kalau makanan atau minuman, kemasukan lalat, tenggelamkan lalatnya sekaligus, kemudian dimakan atau diminum. Ini halal dikonsumsi. Jadi makanan minumannya kemasukan lalat, ini halal dalam syariat Islam, syar'i, sunnah, ini halal. Ya. Jadi kalau di sini ini kan bukan makanan. Tapi kalau lalat-lalat ini masuk ke minuman atau ke makanan, masukkan sekaligus. Itu halal. Ini Anda mulai hadisnya. Nih. Hadis mengenai lalat masuk ke dalam makanan atau minuman, makanan dan minumnya halal dimakan itu banyak. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, jika seekor lalat terjatuh dalam bejana kalian, maka tenggelamkan sekaligus lalat itu, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada salah sayap satunya lagi terdapat penawarnya, yang dapat mencegah penyakit yang ada pada sayap lainnya. Oleh karena itu, celupkan semuanya. Jadi, kalau Pak Sutaji kerso melaksanakan sumpah ini, makanan atau minuman Anda, Pak Wali Kota, kemasukan lalat, yes monggo silakan Pak. Toh ini kan hadis yang jenengan imani. Tapi maaf, sekali lagi 1000 kali maaf, jangan paksakan hadis yang halal buat agama Anda kepada kami ya Pak ya. Maaf, 1000 maaf. Yuk. Jadi yang seperti ini mungkin dapat dikategorikan halal. Karena hadisnya mengatakan tidak ada masalah kalau dia kecemplung ngicep nemesisan. Tapi ya silakan ini di makanan atau minuman yang kemasukan lalat ya, biarlah dikonsumsi oleh mereka yang meyakini hadis-hadis halal tersebut. Jangan semua orang agama apapun, nggak boleh Pak, itu arogan sekali ya. Nah, termasuk hadis warung-warung di Malang yang menyediakan daging RW nggak berani jual anjing karena ada edaran dari wali kota nggak boleh jual anjing. Apa yang diatur oleh Pak Wali Kota tentang hal seperti itu malah bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis mencatat anjing hutan, sejenis anjing-anjingan lah, itu boleh dimakan. Ini contohnya hadis sahih dari Sunan Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum anjing hutan. Kemudian Muhammad menjawab, anjing hutan itu hukumnya adalah binatang buruan, binatang yang boleh diburu. Iya, anjing itu disamakan dengan kambing, yang mana hewan buruan itu tidak boleh diburu, baik anjing maupun kambing tidak boleh diburu oleh orang yang sedang berihram. Tapi kalau sedang tidak umroh atau naik haji, sedang tidak menggunakan pakaian ihram, status hukumnya anjing itu sama dengan kambing. Kamu mau makan, kamu mau kejar, kamu mau buru, ya silakan kamu buru. Ini hadis Pak. Jadi aturan Anda itu
aturan pribadi Anda sendiri yang tidak sesuai dengan hadis. Ada hadis lain mengkategorikan jenis anjing itu hiena, ada anjing hutan, macam-macam lah terjemahannya. Ini halal menurut Islam. Jadi kalau sampai RW dilarang di Malang atas dasar halal city, pertama itu pelanggaran hak asasi manusia, kedua ini juga melanggar sunnah hadis yang Anda imani sendiri. Pelanggaran Anda dua. Anda melanggar kemajemukan masyarakat di Kota Malang, arogan memaksakan pola makan Anda. Ketiga, salahmu tiga kali. Ketiga, aturanmu tidak sesuai dengan hadis-hadis yang diimani orang Islam sendiri. Jadi ini halal menurut hadis. Hadisnya banyak. Anda mau buka di Ibnu Majah ada, Tirmizi ada, Nasa'i ada, hadis Bukhari ada. Ini hadisnya ini banyak. Anda beli seri hadis apapun, penjelasan hadis bahwa anjing hutan, hiena, itu hukumnya seperti hewan buruan, boleh dimakan, itu banyak sekali hadisnya. Ini halal menurut Islam. Bahkan ada konsumsi yang kategorinya halal menurut Islam, terus terang bagi saya jijik untuk menjamahnya. Yaitu air perasan tai unta. Unta buang air besar, airnya diambil terus dikasih kain, diperes. Air perasannya ini boleh dikonsumsi atau dipakai untuk body lotion. Di dalam Islam, ini sahih, ini halal. Tapi please, yang halal menurut aturan-aturan Islam, jangan paksakan ke orang-orang yang non-muslim. Ini halal untuk Anda, Pak. Untuk orang yang Islam dan yang mau melaksanakan sunnah. Hadis di sini. Ini halal. Tainya diperas, air perasannya bisa boleh diusapkan di tubuh untuk pelembut atau apa terserah, atau bahkan diminum untuk menghilangkan kehausan. Karena di dalam hadis itu disebutkan kotoran hewan yang halal, air kotorannya itu pun halal. Ini hadisnya berbunyi demikian. Air kotoran hewan yang halal, kategorinya halal juga. Anda bisa lihat di hadis riwayat Ibnu Khuzaimah jilid 1, bab 78, halaman 146-147. Ini ya, saya bacakan agak panjang ya. Kalau Pak Sutaji mau melaksanakan ini ya silakan Pak. Saya tidak pernah melarang Anda melaksanakan apa aturan Islam yang Anda yakini yang halal menurut Islam. Tapi please jangan paksakan saya yang Kristen untuk mengikuti cara-cara halalnya Islam. Abu Tahir mengabarkan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Yunus bin Abdul Allah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Amir bin Al-Harits mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Utbah bin Abu Utbah, dari Nafi bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, bahwa ditanyakan kepada Umar bin Al-Khattab, ceritakanlah kepada kami mengenai masalah Sa'ah al-Usra, mengenai masa-masa kesulitan. Umar berkata, kami pergi menuju Tabuk saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat di mana kami dilanda kehausan, sampai kami mengira leher kami putus karena sangat-sangat kehausan. Sehingga ada seorang pergi mencari air. Ia pun belum kembali, di saat dia cari air belum kembali. Sampai yang nunggu ini mengira lehernya semua pasti akan putus ini, karena sangat-sangat haus. Sampai ada seorang menyembelih untanya. Lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya diletakkan pada bagian tubuhnya. Jadi ada orang yang nggak tahan, dia sembelih untanya, termasuk selain meminum air yang ada di unta,
tainya unta itu diperes, meminumnya, dan sisa peresan tai unta itu diletakkan di bagian tubuhnya, ya jika body lotion lah, dilumuri lah bagian tubuhnya itu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memberi kebaikan kepadamu dalam berdoa. Karena itu doakanlah untuk kami. Beliau bertanya, apakah kamu menyukainya? Abu Bakar menjawab, ya. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Belum lagi beliau mengembalikan kedua tangannya, tiba-tiba awan datang, cuaca pun gelap, kemudian hujan turun. Mereka pun memenuhi bejana yang mereka punya, kemudian kami pergi lagi menanti, tapi kami tidak mendapatkannya melewati tentara. Abu Bakar berkata, seandainya air kotoran, air tainya unta itu bila diperas itu najis, maka seseorang tidak boleh meletakkan air kotoran itu pada bagian tubuhnya, sehingga sebagian badannya terkena najis, terkena air kotoran tainya unta itu. Padahal ia tidak menemukan air suci yang dapat dipakai untuk membasuh tempat najis itu. Perhatikan. Adapun minum air najis ketika khawatir mati, jika tidak meminumnya, hal itu boleh demi mempertahankan hidup. Karena Allah Azza wa Jalla membolehkan makan bangkai, darah, daging babi ketika terdesak untuk mempertahankan hidup, bila khawatir akan mati. Padahal bangkai, darah, daging babi adalah najis yang diharamkan bagi orang yang tidak sedang membutuhkan, tetapi diizinkan, dibolehkan memakannya. Jadi darah babi itu boleh dimakan bagi orang yang terdesak demi mempertahankan hidup. Demikian pula boleh bagi orang yang terdesak demi mempertahankan hidupnya meminum air najis, meminum air perasan tai onta tadi, apabila ia khawatir mati jika tidak meminumnya. Adapun meletakkan air najis pada sebagian badannya, padahal diketahui bahwa jika air najis itu tidak diletakkan pada badannya, ia tidak mengkhawatirkan dirinya akan mati, dan dalam mengusap air najis itu ke sebagian badan, tidak demi mempertahankan hidup, padahal ia tidak mempunyai air suci yang bisa dipakai membasuh bagian badannya yang terkena najis itu. Tetapi ini tidak boleh dan tidak seorang pun mendapatkan kelonggaran untuk melakukannya. Singkatnya, kalau hewannya itu halal, air yang tercemar oleh kotoran hewan yang halal itu tetap dianggap halal. Bahkan dalam kondisi tertentu boleh diminum demi mempertahankan hidup. Ya, ini aturannya Islam. Silakan kalau umat Islam ingin menerapkan ini, ya silakan, ya monggo. Kami tidak pada tempatnya lah melarang Anda begini begitu. Bukan urusan kami. Silakan. Dan kita coba simak mengenai aturan pola makan Islam ini. Juga sudah lama saya lihat film ini. Ini diskusi di televisi di Timur Tengah. Ulama Muslim, ulama Sunni mengakui bahwa ular, kucing, anjing, lalat, kalau kalian mau makan silakan makan, karena itu halal, kata ulama Sunni di dalam wawancara televisi di Timur Tengah. Ini film ini kalau nggak salah sudah saya nonton kira-kira 13-12 tahun yang lalu film ini. Yuk, mari kita saksikan ya penjelasan ulama Muslim dari Timur Tengah, Islam Sunni. Yuk. Anjing, kucing, ular itu halal. أو قالت إن فضيلة الشيخ أجاز أكل القرود والذباب والفيل والقطط والكلاب والفراشات. واحنا واقفين من الكلام ده يا مولانا، ايه الموضوع ده؟ مش انا قلت لك يا سيدي على الصحافه ايه علم عليكم. على كل حال اكل هذه الاشياء كلها جائز. أو قالت إن فضيلة الشيخ أجاز أكل القرود والذباب والفيل والقطط والكلاب والفراشات. واحنا واقفين من الكلام ده يا مولانا، ايه الموضوع؟
bagaimana dengan media massa yang menyebarluaskan pernyataan Syekh Said bahwa ular, gajah, semut, lalat, anjing, kucing boleh dimakan? Gimana? Dengarkan jawaban Ustadznya. مش انا قلت لك يا سيدي على الصحافه ايه لعيبه على كل حال Ada masalah apa dengan pemberitaan di media massa? Ya silakan aja. Bagaimanapun juga, semua hewan yang tadi Anda sebutkan, kucing, anjing, semut, lalat, ular, gajah, itu halal, boleh dimakan, tidak ada masalah. Ulama Sunni menjelaskan itu boleh. اكل هذه الاشياء كلها جائز. طب ناخد فاصل اعلان قصير بعد عايز تعقب؟ وهكلمك Begitu ulamanya mengatakan itu semua boleh dimakan, silakan. Kalau kamu makan ya makanlah. Reporternya ini yang bingung, dia ingin menyelah, ya kita akan berhenti. Kita akan berhenti sejenak, nanti kita akan kembali lagi setelah iklan-iklan berikut. Dia ingin kepingin menghentikan wawancara ini karena apa yang dijawab oleh ulama Sunni tadi itu di luar perkiraannya dia. Yuk kita lihat lagi ya, ini menarik. Reporternya aja bingung. Jadi belum tentu orang Muslim tahu aturan-aturan syariat Islam yang halal menurut Islam sendiri. Yuk kita lihat ya. قال تعالى والإمام مالك تمسك به قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذه الأشياء التي نصت عليها الآية تمسك بها الإمام مالك وقال الحاجات دي بس اللي ما تتاكلش. غيره من الفقهاء قال كل ذي مخلب من السباع وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. إنما الإمام مالك في قاعدة فقهية عند الإمام مالك التي ليس عند مالك يعاب أكل الحية والكلاب. يعني إذا الإسلام لا يحارب أكل الكلاب. الإسلام دين يسر. إذا استطبت نفسك كل ما بيتصل على الوقت بتاع لندن ده. يقولوا لي طيب يعني ناكل الذباب ولا اللي هو كان بتاع الصحابة بتاع الشوكولاتة دي. قلت له يا أخي أنت مدرك بشكل. إذا استطبت نفسك كل يا أخي عايز تاكل الذباب والدود كل. لأن دي أكل الحلال والحرام يعني. الإمام مالك رضي الله عنه هو الجواب بيخلي الإنسان ياكل أي حاجة. اللي واحد قبل ما يتكلم وقبل الصحفي اللي يقول ربع قطة وصلحه وقبل الاستفادة بتاعت الصحافة اللي بتقول يروح يقرا في تفسير القرطبي في تفسير قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام ويطعمه. يقرا في تفسير ابن كثير يقرا في التفسير كلها تفسير هذه الايه راح يلاقي اماكن هذه الاشياء. اذا استطبت نفسك كل بس تطبش نفسك. ايوه انا عايز اقول مع الفقر وغلاء المعيشه وارتفاع سعر كيلو اللحمه ب 64 جنيه النهارده يعني ممكن لو الفقر وخلى الانسان بقى عنده قابليه انه ياكل. Jadi menarik. Jadi belum tentu orang Muslim itu sadar dan mengerti aturan hadis, aturan syariat Islam, makanan-makanan yang halal menurut aturan syar'i seperti apa. Seperti yang tadi kita bisa lihat di dalam televisi tadi, bahkan ulama, reporter Muslim yang mewawancarai Syekh tadi, dia kaget, ternyata itu halal. Bahkan dia berusaha menghentikan, mau ngomong di belakang layar, malah saya tidak mau, tidak usah. Teruskan, saya ingin menjelaskan ini sampai selesai. Nggak usah dipotong sekarang. Jadi ingat ya, yang seperti yang saya sebagian postingan yang materi yang saya sampaikan tadi itu memang halal dan boleh dikonsumsi umat Muslim. Sampai mana tadi ya? Nah, kembali lagi. Poin dari presentasi malam hari ini adalah jangan hanya saya yang toleransi kepada Pak Sutaji, kepada orang-orang Muslim mau makan makanan yang halal secara syariat Islam, jangan hanya untuk saya lah. Tapi semua orang, termasuk wali kota Malang, juga harusnya menghormati pola makan orang yang tidak seagama dengan Anda. Anda wali kota Malang, bukan wali kotanya orang Islam saja di kota Malang, tidak. Anda wali kota semua orang yang ada di Malang. Anda silakan Pak, jikalau memang Anda setuju kencing unta itu halal dikonsumsi, Anda mau melaksanakan, mau minum, silakan. Yang non-Muslim
Jangan melarang Pak Sutaji minum kencing unta, ya. Itu hak asasinya Pak Sutaji untuk mengikuti aturan hadis. Termasuk kalau Pak Sutaji mau mengkonsumsi air perasan unta, mau coba-coba, ya silakanlah. Orang di dalam hadis pun air perasan tai unta itu pun halal, silakan. Pak Sutaji dan orang-orang ulama-ulama yang lain mau makan bangkai yang ada di laut atau bangkai paus, silakan. Yang tidak Islam tidak usah komentar, tidak usah pro kontra, sudah diem aja lah. Wong ini yang makanya orang Islam sendiri berdasarkan hadis-hadis sahih. Memang ini semua halal. Jadi kalau ada orang Muslim atau Pak Sutaji mau makan nyambi, biawak, ya silakan Pak. Bahkan mau mengkonsumsi lalat, hadisnya tadi saya sudah sampaikan. Termasuk ulama di Timur Tengah tadi mengakui makan lalat kalau kamu mau ya makan aja, silakan, tuh halal. Dari ulama yang di dalam postingan yang terakhir sudah menjelaskan itu. Termasuk mau mengkonsumsi minyak yang kecemplung tikus dan tikusnya mati di dalam kubangan minyak itu, ya monggo silakan. Ini halal, ini benar-benar halal secara syariat Islam. Bagi yang meyakini, yang mau melaksanakan, ya monggo. Tapi tolong please, jangan paksakan yang halalnya menurut Islam kepada kami semua. Itu selain arogan, itu tidak pantas. Jadi, hendaknya Anda dan kita semua, Pak Wali Kota, termasuk saya yang sekarang berdomisili di Malang, saling hormat menghormati pola makan masing-masing umat beragama. Tidak usah saling mencela, tidak usah saling memaksa, kamu harus makan ini, tidak boleh makan itu. Jangan seperti itu. Memakan daging halal, daging silakan. Ini yang makan daging anjing ini akan bermasalah dengan komunitas pecinta anjing. Tetapi yang saya ingatkan, pola makan orang-orang Indonesia Timur itu tidak bertentangan dengan hadis, karena di dalam hadis Sunan Abu Dawud, hadis Ibnu Majah, hadis Tirmizi, hadis Bukhari, anjing hutan, anjing atau hiena itu halal dimakan menurut hadis. Jadi ya silakan yang mau memakan makanan halal menurut Islam, silakan, dan terapkan kepada pihak Islam sendiri. Jangan paksakan kepada yang non-Islam. Itu kesewenang-wenangan Pak Sutaji. Jadi terlebih lagi aturan Anda yang melarang makan ini, hanya boleh makan itu. Aturan Anda pun bagian tertentu itu malah melanggar aturan halalnya Islam. Jadi itu aturan halal menurut pikiran Anda sendiri, secara pribadi. Sekali lagi, pola makan orang lain, pola makan agama lain, tidak pada tempatnya diatur oleh Wali Kota Malang. Ya. Jadi aturan yang Anda tetapkan Malang Kota City, melarang warung makanan tidak boleh menjual makanan ini, harus menjual makanan ini, itu aturan yang tidak pada tempatnya, yang harus ditolak. Anda sangat-sangat arogan. Ya, terima kasih. Inilah postingan saya, postingan dadakan. Gara-gara ya Pak Wali Kota ini bikin aturan yang aneh. Sampai apa yang harus saya konsumsi, kamu konsumsi, dia atur. Semua di Kota Malang harus mengkonsumsi ini, nggak boleh mengkonsumsi ini. Hakmu apa mengatur itu? Itu sudah di luar, Anda sudah berlebihan. Sekali lagi, saya pun sampai detik ini menghormati apapun aturan dan pola makan Islami. Semua apa yang ada di dalam hadis, Anda mau coba, Anda mau makan, Anda mau melaksanakan, silakan Pak. Apapun yang tadi saya bacakan. Sebenarnya masih ada banyak yang lain, tapi saya tidak kupas semua. Saya sudah pernah kupas di dalam postingan-postingan 2 tahun yang lalu. Ya, ini saya buat ulang untuk mereaksi keputusan yang tidak masuk akal dari Pak Sutaji.